Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, channel Para Guru. Di channel ini khusus kita membahas soal-soal atau soal-soal untuk sementara untuk soal-soal P3K ya. Setelah P3K berlalu nanti insya Allah kita akan sharing-sharing tentang hal-hal yang berhubungan dengan keguruan seperti itu. Baik, bagi yang baru bergabung, tonton video-video sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Baik, kita langsung masuk saja ke soal yang pertama. Ini adalah soal kompetisi teknis guru yang akan diujikan nanti di P3K yang kita akan jalani ke beberapa bulan ke depannya nanti. Amin. Baik, kita langsung masuk ke nomor 1. Daya pembeda pada suatu soal adalah A. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. B. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. C. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah yang menjawab salah. Jadi teman-teman bisa pause dulu videonya kalau mau coba-coba jawab ya. Dan tulis supaya tahu berapa yang masih salah dan berapa yang masih benar. Baik, jawabannya adalah kemampuan suatu butir soal yang dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Ini dia penjelasannya. Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara warga belajar atau siswa yang telah menguasai materi yang ditanyakan dan warga belajar atau siswa yang tidak atau kurang atau belum menguasai materi yang ditanyakan. Ini sebagai tambahan wawasan, manfaat daya pembeda butir soal adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, untuk meningkatkan mutu setiap butir soal melalui data empiriknya. Berdasarkan indeks daya pembeda, setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik direvisi atau ditolak. Yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa jauh setiap butir soal dapat mendeteksi membedakan kemampuan siswa, yaitu siswa yang telah memahami atau belum memahami materi yang diajarkan guru. Apabila suatu butir soal tidak dapat membedakan kedua kemampuan siswa itu, maka butir soal itu dapat dicurigai. Kemungkinannya seperti berikut. Yang pertama, kunci jawaban butir soal itu tidak tepat. Yang kedua, butir soal itu memiliki dua atau lebih kunci jawaban yang benar. Kemudian, kompetensi yang diukur tidak jelas. Pengecoh tidak berfungsi, materi yang ditanyakan terlalu sulit sehingga banyak siswa yang menebak. Yang terakhir adalah sebagian besar siswa yang memahami materi yang ditanyakan berpikir ada yang salah informasi dalam butir soalnya. Itu sebagai tambahan wawasan. Bisa saja nanti soalnya diputar ya, manfaat daya pembeda butir soal. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Ahmad sedang melaksanakan diagnostik kesulitan belajar untuk beberapa siswanya. Salah satu langkahnya adalah menganalisis lembar jawaban ulangan untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah. Cara ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar mereka. Tindakan Pak Ahmad tersebut merupakan langkah A. Memperkirakan penyebab, B. Identifikasi kasus, C. Identifikasi masalah, D. Memperkirakan tindakan. Jadi jawaban yang tepat adalah dia termasuk identifikasi masalah ya. Jadi option yang benar adalah jawaban C. Identifikasi merupakan proses di mana seseorang menentukan atau menetapkan identitas atau orang, benda, dan sebagainya dengan cara menggunakan data atau objek sehingga memperoleh informasi yang dibutuhkan. Identifikasi masalah merupakan upaya untuk memahami jenis,
karakteristik kesulitan atau masalah yang dihadapi peserta didik. Salah satu cara untuk memudahkan seseorang mengungkapkan atau menyatakan identifikasi masalah dengan baik adalah dengan mengetahui secara jelas masalah yang dihadapi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan aspek sikap berikut. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, runtut. Yang ketiga, santun. 4, kerjasama. 5, berbahasa Indonesia. Kompetensi sikap yang akan dinilai untuk kegiatan bercerita adalah A. 1, 2, 3, B. 3, 4, 5, C. 2, 3, 5, D. 1, 2, 5. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, 3, yaitu percaya diri, kemudian runtut, ya. Kemudian yang terakhir adalah santun, ya. Karena yang dinilai adalah kompetensi sikap, ya. Kalau ini kan lebih ke bekerja kelompok, ya, bukan per individunya tampil di depan. Nah, ini juga tidak masuk, ya. Kalau dalam bercerita itu lebih ditekankan runtutnya, ya. Kalau yang dua ini dia termasuk kompetensi sikap, ya, antara percaya diri dan santun. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa siswa Pak Usman memiliki IQ pada taraf normal, bawah, dan seringkali harus mengikuti remedial, terutama materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Namun pada materi yang memerlukan keterampilan berpikir tingkat rendah, ketiganya mampu mencapai batas ketuntasan. Upaya Pak Usman mengembangkan potensi terbaik ketiga siswa tersebut adalah A. Menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya saat pembelajaran. B. Memberikan waktu lebih di luar kelas untuk menyelesaikan target pembelajaran. C. Melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. D. Memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan. Baik, kita cek jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilan, ya. Jadi sebisa mungkin guru itu bisa memfasilitasi pembelajaran yang mengembangkan bentuk potensi keterampilannya yang hanya bisa di kompetensi berpikir tingkat rendah, ya. Ini yang mau dikembangkan untuk mencapai yang ini, ya. Kalau option A, menyediakan tambahan fasilitas dalam bentuk tutor sebaya, ini juga belum tentu kita bisa dapat tutor sebaya di sekolah kita, ya. Kalau bisa, ini bisa dijalankan, tapi tidak semudah itu, ya. Dalam setiap sekolah bisa mendapatkan tutor sebaya. Yang kemudian memberikan waktu lebih di luar kelas. Saya pikir pekerjaan guru itu sangat banyak, ya. Sangat sibuk seorang guru itu. Kalau ingin betul-betul jadi guru yang profesional itu sangat sibuk, ya. Kemungkinan besar ini tidak bisa dilaksanakan. Kemudian yang C, melaksanakan penilaian hasil belajar dalam bentuk yang fleksibel sesuai kebutuhan. Kalau sesuai kebutuhan ini nanti akan terhambat kurikulum atau KD-KD yang akan diajarkan atau indikator yang ingin dicapai itu bisa terbengkalai. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tahap diagnostik kesulitan belajar adalah tahap diagnosis analitik. Pada tahap ini biasa digunakan tes diagnosis atau tes prestasi belajar. Tujuan dari tahap diagnosis analitis adalah untuk mengidentifikasi masalah, yaitu untuk mengetahui A. Jenis kesulitan belajar yang dialami anak. B. Letak kelemahan-kelemahan itu terjadi. C. Menandai anak yang mengalami kesulitan belajar. D. Faktor penyebab kesulitan belajar anak. Jadi jawaban yang tepat adalah B, ya, yaitu letak kelemahan-kelemahan itu terjadi, ya. Tahap analitik diagnostik lazimnya digunakan ialah tes diagnosis untuk mengetahui, ya, ini dia, di mana letak kelemahan tersebut, ya. Sumber ini saya ambil dari
Repositori UIN Alauddin, ini kampus saya dulu. Diagnosis kesulitan belajar peserta didik, ya, silakan dibuka dan dibaca nanti di sana. Silakan diketikkan ini jika ingin menambah wawasan teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah A. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, B. Menentukan skala pengukuran, C. Menentukan spesifikasi instrumen, D. Menentukan indikator. Jadi jawaban yang tepat adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan. Ini dia langkah-langkah perencanaan penilaian sikap dalam K13 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI1 dan KI2. Yang kedua adalah menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. Yang ketiga, merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tony sering berjalan-jalan ketika belajar, mengganggu teman-teman yang sedang belajar, dan membuat masalah di kelas. Gejala tersebut menunjukkan Tony memiliki kesulitan belajar dalam aspek penyesuaian: A. Moral, B. Sosial, C. Emosi, D. Diri. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Sosial. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar menurut Sumardi Suryabata 1996 halaman 249 sebagai berikut. Nah, ini dia faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor non sosial dan faktor-faktor sosial. Ya. Yang pertama, keluarga. Keadaan keluarga dapat menjadi penyebab timbulnya kesulitan belajar siswa, seperti sikap orang tua yang terlalu banyak membebani anak dengan tugas-tugas rumah, membuat anak-anak lemah semangat dalam belajar. Perhatian yang kurang, anak kurang mendapat dorongan untuk berprestasi lepas kasih. Larangan orang tua tidak sesuai dengan kemampuan anak. Juga dapat menyebabkan kesulitan belajar karena anak terbebani. Yang kedua adalah suasana rumah. Suasana rumah yang selalu ramai, gaduh dan kacau, hubungan keluarga yang kurang akrab sehingga suasana rumah menjadi tidak nyaman. Hal ini akan menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan tenang di rumahnya sendiri. Keadaan sosial ekonomi. Keadaan sosial ekonomi sangat mempengaruhi anak dalam belajar karena ekonomi yang kurang memadai dapat menyebabkan lemah semangat belajarnya, terutama kurang terpenuhinya kebutuhan belajar siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Prestasi Musa di sebagian besar bidang studi di atas KKM, terutama IPA. Ulangannya yang selalu mendekati nilai sempurna didukung oleh kegemarannya membaca. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru untuk mengembangkan bakat Musa? A. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai minatnya. B. Dijadikan pendidik sebaya untuk membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. C. Memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. D. Memberikan berbagai tugas mandiri sekaligus melatih keterampilan belajarnya. Jadi jawaban yang tepat adalah memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai bakatnya. Kenapa bukan option A? Yaitu memfasilitasi peserta didik untuk memperdalam materi kurikulum yang diajarkan sesuai dengan minatnya. Minat dengan bakat. Ya, coba kita lihat di sini pengertiannya. Minat bisa diartikan sebagai ketertarikan pada suatu hal, ya. Sedangkan bakat adalah keahlian dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. Bakat juga sering didefinisikan sebagai kapasitas belajar yang lebih unggul yang membuat anak-anak lebih cepat belajar sesuatu daripada anak lainnya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita lebih memilih bakat daripada minat, ya. Karena bakat lebih
berpotensi dibanding minat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Salsabila yang duduk di kelas 2 SD menunjukkan prestasi belajar yang rendah hampir di semua bidang studi dan jarang dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Namun, Salsabila mempunyai catatan kehadiran, kerajinan, dan ketekunan yang bagus, serta sikap belajar yang positif. Faktor penyebab kesulitan belajar Salsabila diperkirakan pada A. Minat belajar yang kurang baik, B. Tingkat kecerdasan yang rendah, C. Motivasi belajar yang kurang baik, D. Bakat siswa yang rendah. Ini dia jawabannya, jadi tingkat kecerdasan yang rendah. Kenapa demikian? Karena kalau dilihat catatan kehadiran dia rajin sekali, dia tekun, kemudian sikap belajar juga positif. Jadi memang Salsabila ini punya masalah dengan tingkat kecerdasannya yang rendah. Kalau motivasi dia bagus karena dia rajin, tekun, belajar. Bakat siswa yang rendah, bakat siswa yang rendah tidak ya, lebih ke kecerdasannya bukan bakatnya. Minat belajar yang kurang, kalau minat dia masuk semua bagus ya. Oke. Jadi jawaban yang benar adalah option B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda. Kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan data sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir. A. Logis, B. Vertikal, C. Konvergen, D. Divergen, ya, atau divergen, konvergen kalau bahasa Inggris. Oke, ini dia jawabannya. Jadi Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir divergen ya. Ini dia penjelasannya. Menurut Dr. Edward de Bono, seorang profesor dari Malta yang mempelajari psikologi sekaligus fisiologi, ada dua tipe berpikir, yaitu yang pertama berpikir vertikal. Jadi berpikir konvergen. Jadi vertikal sama konvergen itu sama saja ya. Kemudian ini dia penjelasannya, yaitu tipe berpikir yang sering disebut analitis. Analisis adalah bersifat logis dan sistematis. Jadi konvergen, vertikal, logis itu sama saja ya. Dengan mengumpulkan dan menggunakan hanya informasi yang relevan berdasarkan data, fakta, dan kenyataan. Proses berpikir dibutuhkan ketika kita melakukan analisa terhadap sebuah persoalan. Berpikir konvergen membuat kita fokus pada persoalan yang sedang dihadapi secara nyata. Ini secara nyata ya. Kalau yang dilakukan Bu Ani kan itu masih abu-abu ya, karena kita akan menebak apa yang berada di dalam kantong ide itu, dan tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subjektif yang tidak terkait dengan persoalan tersebut ya. Di permainan Ibu Ani ini dia banyak pikiran-pikiran subjektif atau pendapat-pendapat subjektif ya. Kalau sedangkan di konvergen itu tidak terbiaskan oleh pendapat-pendapat subjektif, karena kita di sini akan menebak ya. Selanjutnya berpikir pendek atau berpikir lateral atau berpikir divergen ya. Yaitu tipe berpikir kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin. Jadi ini dia, kita bisa menggunakan informasi sebanyak mungkin tentang apa isi dari kantong ide tersebut yang ditukar dengan temannya ya, seperti itu. Terkadang yang tidak relevan, kadang juga tidak relevan. Dalam menyebut siswa bisa saja menyebut hal-hal yang tidak relevan ya, bisa. Kemudian atau boleh salah ya, bisa saja tebakannya salah karena kantong ide itu kan tidak terlihat nyata ya. Dalam artian boleh berbeda dari umumnya dalam beberapa tahapan untuk mencapai pemecahan
masalah yang tepat, seperti itu. Kita lanjut. Diki tidak disukai oleh teman-temannya karena memiliki sikap yang kurang menghargai orang lain, suka berbicara kasar, agresif, dan suka mengganggu orang lain. Berdasarkan ciri-ciri perilaku tersebut, diduga status hubungan sosial Diki termasuk A. Anak yang kontroversial, B. Anak yang diterima, C. Anak yang diabaikan, D. Anak yang ditolak. Jadi jawaban yang tepat adalah Diki ini termasuk anak yang ditolak ya. Anak-anak yang ditolak adalah anak yang terlalu agresif. Dia ini terlalu agresif ya. Nih. Sehingga tidak disukai dan akhirnya menarik diri untuk tidak berteman, dan anak tidak memiliki teman di sekolah karena dia memiliki sifat pemalu sehingga sulit bergaul dengan teman-temannya. Anak tipe ini cenderung siswa yang baik dan sangat dekat dengan keluarganya. Oke, itu dia penjelasannya. Jadi dia terlalu agresif, bisa juga dia anak tersebut pemalu, sangat pemalu dengan teman-temannya, sehingga susah untuk berbaur dengan orang lain atau anak-anak lain. Seperti itu. Baik, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tolong bantu like dan subscribe. Jangan lupa share untuk teman-temannya biar channel ini bisa lebih cepat berkembang, bisa lebih bermanfaat untuk orang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.